Salam bareng. Penyertaanmu tak berujung. Aduh, salam. 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 Aduh, salam Martin. Setiap waktu takkan ku takut, karena ku tahu penyertaanmu tak berujung. Ku ragu kan kuasamu, Kau Allah yang pelihara hidupku setiap waktu. Takkan ku takut, karena ku tahu penyertaanmu tak ragu kan kuasamu, Kau Allah yang pelihara hidupku setiap waktu. Takkan ku takut, karena ku tahu setiap waktu. Takkan ku takut, karena ku tahu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam kami. Tidak berkenan kepadamu, roh kesombongan, roh pemecah belah, roh iri hati. Saat ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Dia hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bertumbuh dan berbuah. Yes. Terima kasih kepada pendeta pagi yang telah hadir untuk kita hari ini memberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih juga kepada komandan Raja Wali yang telah datang, Pak Samuel juga ada di tempat ini, ya, tidak di kanan juga, Pak Apo dan Pak Aser, juga saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang telah antusias datang ke tempat ini. Ya, kita tetap semangat walaupun hari jam-jam yang ngantuk ya saudaraku ya. Tetap kita bersemangat dengan menyatukan hati, bertumbuh bersama, dan untuk memenangkan jiwa. Siapa hari ini yang memenangkan jiwa? Kemarin kita udah berbagi satu orang bawa satu jiwa. Oke, terima kasih Pak. Nama siapa? Lisyang. Iya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Lisyang. Hari ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan. Tuhan telah memberikan kita kekuatan. Kalau sampai hari ini kita ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini dengan antusias, itu artinya saudara ingin menangkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah
yang pada siang hari ini kami memuji, kami menyembah dengan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Natal siang hari ini kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, kita renungkan hari demi hari kita. Dan kita tahu pada hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kita harus waspada saudara, kita tetap tekun, kita tetap bersabar, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab kita tahu Dia adalah jalan kebenaran. Dia pengharapan bagi kita. Hari ini Tuhan merelakan
dahsyat, pengorbanan Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya.
pribadi kami yang datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, menjamah kaki-Mu, dan kami akan merasakan kuasa-Mu, urapan-Mu. Hadirkan Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kami sembah Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya otoritas. Berbicaralah Roh Kudus melalui bibir hamba-Mu ini untuk memberitakan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Kenapa saya katakan reuni, saudara? WL hari ini, waktu bapaknya hidup, saya selalu datang ke rumahnya. Dia masih kecil. Dia masih kecil, belum menikah juga. Dan Ibu Narti ini waktu muda saya bersama dengan dia. Saya selalu bonceng dia, saudara. Kemana-mana saya bonceng, melayani Tuhan. Sampai sekarang saya tahu ketemu dia. Itu Samuel yang di belakang itu. Kan Samuel dengan muka. Oh, Samuel. Waktu anak muda dia, kami adakan pelepasan di Bogor. Anak-anak muda semua. Dan kami bawa ke Bogor dan kami pelepasan di tengah sawah, saudara. Itu masih hidup itu. Dulu dia sudah sakit hampir lewat, tetapi puji Tuhan sekarang sehat. Amin. Hari ini saya reuni di sini. Saya tidak tahu kenapa, tapi ini rencana Tuhan. Amin. Tuhan mau restorasikan kembali kehidupan kita untuk hidup lebih dekat dengan Dia. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka dulu satu ayat untuk kita. Amsal pasal 20 ayat 7. Orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Maaf, saya orang Ambon, jadi kadang-kadang saya pakai bahasa daerah sedikit ya. Logatnya logat Maluku. Nah, nanti sebentar lagi saya akan bahasa Cungpo. Nah, loh, kok Cungpen nah? Ya, saya punya istri itu orang Cina. Hak Cina. Asli. Wah, saudara, itulah saya punya istri seorang yang luar biasa. Dia orang Glodok. Glodok. Itu high class semua, saudara. Orang Indonesia. Betul itu. Udah atur saja lah. Jadi saudara, kita gak usah tegang, soalnya siap. Jadi ngantuk semua kan. Saya bersyukur, saya dari belakang tanah di sana, atau belakang tanah saudara, orang ganteng panjang, orang yang hitam, yang dia punya nilai. Tetapi dari orang belakang tanah ini Tuhan pilih untuk menjadi sesuatu yang baik. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini satu kesaksian untuk membangkitkan kembali semangat kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Saya tidak mau bicarakan orang lain, tapi saya bicarakan diri saya sendiri. Saudara, saya punya bapak seorang guru Vervolle School zaman Belanda.
Dia umur 17 tahun sudah jadi guru. Nanti tahu persis. Dia sudah jadi guru dan dia tidak mau kenal Tuhan, sama sekali tidak mau. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu saya lahir tahun 1957, tanggal 1 Februari, saya lahir. Begitu saya lahir, saudara, dia menyerahkan diri dia. Gajinya 300 dolar, itu 30 juta sampai hampir 300 juta satu bulan. Gajinya jangan Belanda itu. Dia buang semua. Dan dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Itu gak gampang, saudara. Gaji 300.000. 1 tahun 1 kali baru dia terima gaji. Begitu terima gaji berapa miliar, saudara. Itu ayah saya. Dan akhirnya, saudaraku, begitu saya lahir, dia serahkan diri dari pendeta. Dia pergi sekolah di Bandung. Waktu itu sekolah GBIS, sekolah beda, tapi GBIS. GBIS di Bandung. Saya ada di ujung, di belakang sana di sana. Saya punya ibu yang urus saya, sakit keras juga. Begitu sekolah di Bandung dia dah tahu saya ini, dia bagaimana hidupnya. Saya tak guling. Tes, jatuh dari tempat tidur. Kepala duluan, biru mati, sudah mati. Tidak ada lagi harapan. Ini manusia. Manusia mujizat, saudara. Pendeta Semahu datang. Dia taruh kepala di mulut. Mulutnya dia mulut saya. Tangannya di tangan saya. Dia diharap. Dan dia katakan, Tuhan. Dia bertanggung jawab sama bapak saya. Karena dia yang serahkan bapak saya untuk jadi pendeta dan pergi sekolah. Dan dia bertanggung jawab. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau Engkau angkat anak ini, kalau dia Tuhan angkat, dia milikmu. Tetapi kalau Engkau hidupkan dia, biarlah dia menjadi hamba-Mu. Sudah tidak ada nafas, sudah 10 menit berlalu, sudah tidak ada lagi apa-apa. Tiba-tiba hidup lagi, saudara. 3 tahun baru saya bisa berjalan. Itu gak gampang. Kalau sampai hari ini saya ada di sini, itu karena anugerah Tuhan. Itulah panggilan awal bagi seorang hamba Tuhan. Sudah ditentukan sejak kandungan ibumu, aku telah merajut engkau. Dan aku telah menentukan engkau menjadi hamba-Ku dari rahim. Adapun dari rahim ibu, engkau sudah menjadi pilihan Allah. Kalau engkau bukan pilihan Allah, engkau tidak ada di sini, saudaraku. Yesus mengasihi hidupmu. Yesus mengasihi aku ini. Aku ada. Bukan karena kekuatan, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ayahku sudah jadi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kami merantau dari belakang gunung itu
sampai ke Jakarta tahun 1969. Siapa yang sudah lahir 69? 69 saya masuk kota Jakarta. Dan saya sekolah tahun 77 saya masuk di SPG. Di situ saya digorok habis. Ibu saya cerita, pendeta sama orang akan cerita, kamu akan jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Saya bilang enggak. Siapa yang mau jadi pendeta? Saya tidak mau sama sekali jadi pendeta, saudara. Itu bukan pilihan saya. Saya bilang saya lulus dari SPG ini. Setelah lulus saya menikah dan saya akan kasih makan anak istri saya selesai dan jadi pendeta. Ada anak pendeta, saudara. Kenapa saya tidak mau jadi pendeta? Karena saya lihat kelakuan pendeta tidak sesuai dengan firman Tuhan. Habis khotbah dia pergi ke dapur. Makanannya garam melulu, garam asin, wah gak sesuai dengan seleranya. Dia ambil itu makanan dia buang ke got. Itu pendeta model apa? Saya gak suka. Tidak sesuai dengan karakter seorang hamba Tuhan. Sehingga saya tidak mau jadi pendeta. Tetapi karena sudah pilihan dari kecil, apa yang terjadi sekarang? Saya pulang dari sekolah jam 3 siang. Saya duduk jam 3 sore. Saya duduk. Saya sementara duduk sambil tidak tidur. Tapi waktu itu saya sudah kelas 3 dan mau ujian untuk selesai SPG. Begitu saya tiba-tiba Yesus datang. Dia berdiri di depan pintu. Dia katakan, dia tidak katakan apa, tapi dia sangat sejuk. Sinar kemuliaan itu menyinari hidupnya. Luar biasa. Saya lihat itu, dia senyum terhadap saya. Secara fisik saya lihat itu. Dan dia senyum. Itu seperti air es itu tumpah dari kepala sampai telapak kaki. Semua itu sukacita yang belum pernah lagi saya alami pada hari ini. Begitu selesai, langsung saya surat datang. Begitu selebaran dari sekolah Alkitab Tabernakel Bible Institute dari Surabaya datang. Itu kakak yang ada di Surabaya dia kirim untuk suruh saya masuk sekolah Alkitab. Kan bingung saudara. Akhirnya saya siap. Dan saya tanda tangan saya sekolah. Setelah lulus SPG saya siap, saya lanjut. Dan sampai hari ini saya jadi hamba Tuhan. Itu bukan karena kemauan saya, tapi karena Tuhan yang mau. Itu tulisan. Setiap orang yang dipanggil itu ada tanda. Dan tanda itulah yang menentukan sebagai satu materai bahwa dia harus jadi hamba Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Gak gampang untuk jadi gembala. Tidak gampang untuk jadi hamba Tuhan. Saudaraku, orang yang dipanggil dan dipilih dan ditetapkan menjadi hamba Tuhan, itu adalah suatu pilihan yang ditentukan khusus oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini kita lihat lagi orang benar yang apa? Kelakuannya berbahagialah keturunan. Ulangi. Orang
wanita yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang bersih. Dia mau agar supaya keturunanmu diberkati Tuhan. Tuhan katakan, waktu aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat, kata Raja Daud, belum pernah aku melihat orang yang beriman itu meminta-minta sedekah. Haleluya. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu terus menerus diberkati. Dan tidak pernah dia berkekurangan. Tetapi kalau dia tidak bersih kelakuannya, maka itu akan merembet kepada anak cucunya. Kalau engkau bersih kelakuanmu, anak cucumu berbahagia. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih satu ayat lagi. Cukup 2 ayat untuk kita. Tapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seimbangnya, orang itu akan lebih buruk dari orang yang tidak memelihara. Berapa banyak orang Kristen yang murtad sekarang tanpa dia sadari. Bukan saja keluarga saudara, tapi komunitas gereja. Pintu terbuka, dia lihat, oh dia bisa sejuk. Tapi begitu pintu terbuka lagi, dia lihat musuhnya. Dia langsung apa saudara? Dia putar badan begini, dia putar mulutnya. Untuk siapa? Untuk musuhnya. Musuhnya di gereja. Yang musuhnya di gereja. Ada di sini begitu. Saudaraku, di gereja, di komunitas saja saling bermusuhan. Tanpa dia sadari dia sudah murtad, saudaraku. Kalau engkau sendiri tidak memelihara komunitas gerejamu, tanpa engkau sadari engkau sudah murtad, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Halo? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bagaimana dengan diri kita, saudaraku? Apakah kita dipilih oleh Tuhan? Atau hanya saja dipanggil saja tetapi tidak dipilih? Sia-sia hidup kita kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan. Kalau kita berkomunitas gereja, harus kita berusaha untuk hidup kudus di hadapan Dia. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Ada orang yang katakan, oh pendeta yang penting, gue kan udah terima Yesus, selamat. Enak aja. Selamat tapi engkau masih suka nyambung ayam? Hah? Masih suka tupo? Saudara, kalau masih seperti itu, bertobat. Berhenti, saudara. Oh, gue punya kerjaan begitu, kalau gue kagak main, gue kagak makan. Cuma ada aja. Ngay lo gue cumpur aja, mului mau cian. Nah itu saudara. 1 bulan saya datang, ibu saya mau lamar, jadi apa guru agama. Ya, bulan Juni saya lamar, bulan Juli saya masuk, bulan Agustus saya nyatakan cinta. Oh ini. Kan itu. Ini laki-laki bukan perempuan. Dia bilang, serius, ayo kita telepon dulu mama di Amerika. Keluarganya semua ada di Amerika. Dia sendiri dengan saya di sini, saudara. Itu istriku itu. Mom, I have a boyfriend.
Who is your girlfriend? CJ. No. Who is country? Malukas. No way! Is it black and white? No way, black! No! You is boyfriend in America, you know? No, Mom. Dia bilang, tidak. Suamiku, calon suamiku adalah CJ yang hitam ini, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ditolak, saudara. Tetapi saya bilang, udah begitu, oke, kita catatan sipil. 1 bulan kemudian, kita catatan sipil. Bayangkan, Juni lamar kerja, Juli masuk kerja, Agustus nyatakan cinta, September catatan sipil, Oktober menikah. Sudah main-main, saudara. Ada yang seperti itu? Karena Tuhan sudah tentukan, tidak bisa berubah. Dan akhirnya setelah selesai catatan sipil, kami selesai menikah di gereja. Saya antar saya punya istri datang sekolah Alkitab, saudara. Dari atas turun sampai itulah Tuhan punya kerja. Pembentukan Tuhan seperti itu. Dia tahu 5 bahasa. Dia punya 5 bahasa. Dia guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin, guru dia TK, SD, SMP, SMA. Orang pintar. Tetapi apa? Dia harus turun ke bawah. 1 bulan dia punya gaji lebih dari 5 juta pada saat itu. 80 tahun 80-an itu. Sekarang dia harus jadi pembantu. Itulah pembentukan Tuhan terhadap dia untuk menjadi seorang yang istri gembala, gak gampang. Saudaraku, orang yang menjadi orang yang untuk menjadi pekerja Tuhan harus diuji mentalnya. Diuji, saudara. Gak bisa ya. Saya kenal dengan Pak siapa ini? Dia punya bapak. Pak siapa namanya? Pak Dedi ya. Pak mertua bapakmu siapa namanya? Burhanuddin. Itu teman saya bisnis, saudara. Pak Burhanuddin itu teman saya bisnis. Pak Pendeta, ada apa lagi Pak Pendeta? Ini ada besi tua ini. Itu bisa besi tua lagi. Amin. Serius ini. Ini di mana? Ya, ntar saya bonceng bapak ya, saya jemput bapak ya. Kita lihat. Aduh Tuhan. Tapi satu kali pun dia ada yang berhasil. Bukan kemauan Tuhan seperti itu. Sampai bapaknya meninggal. Aduh saya kasihan. Tetapi puji Tuhan, dia bisa menjadi hamba Tuhan juga. Puji. Saya berdoa untuk dia jadi kepala. Amin. Amin. Saya rindu, saudara, kita semua menjadi mercusuarnya Kristus. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Kita ulangi lagi di dalam firman Tuhan itu, Amsal pasal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudaraku, saya tahu Pak Burhanuddin itu orang yang cinta sama keluarganya. Saya tahu ini persis. Kalau bapak-bapak tidak percaya, tanya saja anaknya. Kalau Pak Burhanuddin itu dia tidak cinta sama keluarganya, gak mungkin anaknya sampai ada di sini. Gak mungkin, saudara. Ya, istrinya aja cantik begitu. Itu
karena anugerah Tuhan untuk dia. Karena apa? Bapaknya itu keturunannya, ya orang benar. Bapaknya yang benar itu memiliki keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Saya berindu agar supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya 68 jalan 69, tinggal 1 tahun lagi 70, berarti saya sudah selesai di dunia ini. Saya tidur dalam kondisi baik, Tuhan angkat saya supaya jangan bikin susah keluarga. Tetapi kalau Tuhan mau 5 tahun lagi nggak apa-apa, biar saya terangkat ke surga bersama-sama. Amin. Dan mari kita punya satu visi, yaitu kita terangkat bersama dengan Kristus di dunia, dari dunia ini ke surga. Amin. Firman Tuhan berkata, apa untungnya engkau memiliki isi dunia, tapi jiwamu binasa. Sembarang orang naik ke sini, enggak sembarang orang bisa naik ke sini. Kalau W.L. Singer, mereka berani naik di sini, tapi tidak suci, tidak kudus, akan mental. Imam-imam untuk masuk ke ruangan kudus itu harus pakai tali, diikat saudara pakai tali. Sebab apa? Kalau dia salah sedikit, punya hati yang gak betul, pikiran gak betul, dan dia ada di dalam lingkungan kenajisan, maka Allah langsung hajar hari itu juga, detik itu juga dia mati di tempat. Lalu dia sudah mati di tempat, tidak bisa sembarang orang masuk ke ruangan masuk kudus itu. Sehingga imam-imam yang lain tarik dia dengan tali itu. Sakral saudara. Pada zaman itu, ruangan kudus itu, ruangan maha kudus itu adalah ruangan maha suci. Tidak bisa semua orang ada di sini. Dan kalau dia mau naik di mimbar ini, dia mau melayani Tuhan W.L. Singer, dia harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak, tanpa dia sadari dia akan mental. Dia akan mengundurkan diri sendiri dan tidak lagi mau melayani Tuhan. Itu karena mati rohani. Hati-hati saudara. Kalau pemain musik pun, pelayan itu harus serius sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh, persiapkan diri sungguh untuk naik di atas atau masuk di dalam ruangan maha suci itu. Harus dia bergumul dengan Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau tidak, hati-hati, hancur ya. Sebab itu saudara, penting sekali hari ini satu pemahaman untuk kita, agar supaya kita lebih berhati-hati untuk memuliakan. Terima kasih Bapak Pendeta C sudah menyampaikan renungan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Ayat yang gak banyak tetapi sangat menguatkan kita. Ya, kita mendengar bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan gak gampang, diproses. Itulah kita sebagai orang-orang percaya. Tentunya di dalam kehidupan kita gak gampang, banyak ujian cobaan kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Setia terus taat kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil
roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkatlah cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami supaya tetap kami setia padamu. Ampunilah segala salah dosa kami Tuhan, supaya kami tetap bertahan sampai akhir hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau pulihkan. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta J yang sudah memberikan kita firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, firman ini bisa menguatkan kita semua, kita sebagai jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan juga kita harus tetap setia. Terima kasih Pak J atas pelayanannya. Pak J diberkati dengan keluarga, diberkati dan pelayan di mana Pak Pendeta J berada. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Pastor J Tuhan. Kiranya firman siang hari ini bisa memberi sumber kekuatan bagi kita semua di tempat ini. Kiranya Engkau pakai Pak J Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat dari itu, luar biasa lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkati rumah tangganya, pelayanannya, rumah tangganya, keluarganya, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila doa dan ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Jangan dia panggil nama saya, jangan dia panggil namamu, jangan dia panggil nama saya, jangan dia panggil namamu. Menjawab ya Tuhan, menjawab ya Tuhan, menjawab ya. Oh, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, bahwa Ku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, bahwa Ku berharga di matamu. Siang hari ini Tuhan, hati kami mengucap syukur berterima kasih atas hadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Siang hari ini lewat hamba-Mu, biarlah benih firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami sidang-sidang jemaat Tuhan, kami terus menjaga hidup kami menjadi orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Berkati gembala sidang kami, berkati wakil gembala sidang kami, berkati semua pengurus gereja kami. Berikan hikmat, beri akal budi, sehingga di dalam pelayanan mereka Tuhan, mujizat Allah, karya Allah menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap sidang-sidang jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini di gereja kami. Kami berdoa Bapa dalam surga, berkati semua sidang-sidang jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Siang ini kami juga berdoa buat rencana penyediaan tanah buat gereja kami di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Satu iman dan satu pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu.
Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada.